oleh Pak Deden. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti atau acara webinar kita, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Saya bisa share, oh Pak Deden ini share screen ya. Saya share screen dulu ya Pak. Ya, boleh Bu, saya tidak Oke, share screen. baik. Baik, ini adalah CV dari pemateri kita. Beliau nama lengkapnya Pak Deden Nugraha, lahir di Subang pada tanggal 15 April tahun 1987. Statusnya sudah menikah, keluarga negara Indonesia, suku Sunda, agamanya Islam. Pendidikan formalnya pasca sarjana UPI, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer. Jadi memang bidangnya ya Bapak Ibu, beliau lulusan ilmu komputer. Kemudian SMA-nya itu SMA Negeri 1 Subang, SMP-nya SMP Negeri 2 Subang, dan SD-nya SD Sindang Sari. Pengalaman kerja beliau di PT Assembler Teknologi Indonesia, sebelumnya menjadi pengajar dan IT support di Sekolah Tunas Unggul, kemudian dosen di PASIM, kemudian di PT Data Quest Leverage Staff Training, Kepala Lab Komputer Stiba Infada Cirebon, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Surya Kencana. Oh, beliau latar belakangnya juga guru berarti ini. Pengajar komputer di SMP Surya Kencana Bakti, pengajar komputer dan teknisi di SMP Negeri 5 Bandung, pengelola data server SMP Negeri 5 Bandung, freelance kolom ITB, pembuatan dan pengelolaan data sistem karyawan menggunakan Orange HRM. Pengolah database atau input data di software host 3 Lingkar, pengelola data PPDB SMP Negeri 1 Subang, pelatihan pengelolaan data dari Excel ke Word dan Internet di MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Subang sebagai pemateri, pengajar komputer dan teknisi di Sekolah RSBI SMP Negeri 1 Subang, pengajar komputer di SMP Negeri 15 Bandung dalam program latihan profesi PLPP. Demikian Bapak Ibu, CV dari pemateri kita. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Deden Nugraha. Nanti setelah penyampaian materi akan diadakan sesi tanya jawab atau diskusi yang akan dipandu oleh saya. Baik, kepada Pak Deden, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Sulis sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Ketua IGI Papua, Papua Barat, dalam hal ini Bu Chandra ya. Terima kasih. Dan selamat malam buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk apa namanya itu mencoba sharing informasi ya tentang augmented reality. Oke. Saya izin share screen Bapak Ibu. Iya, silakan Pak. Oke, terlihat ya Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, webinar umum augmented reality ini itu kerjasama dengan IGI Provinsi Papua Barat ya, Semperedo. Nah, sebelum kita mengenal apa itu augmented reality, nah di sini saya mungkin akan menjelaskan dulu nih kepada Bapak Ibu, di mana mungkin Bapak Ibu ada yang familiar dengan yang namanya virtual reality. Nah, di sini kita dapat melihat ya, ada dua gambar. Yang pertama itu menggunakan kacamata, ya, yang satunya lagi itu menggunakan handphone gitu. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa yang menggunakan handphone ini adalah yang namanya augmented reality. Nah, di mana teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memperkuat kondisi realita dengan tambahan objek virtual. Nah,
Jadi, augmented reality ini dia menggunakan handphone menambahkan objek virtual ya, objek maya ke dunia nyata. Nah, mungkin, Bapak Ibu itu yang lebih, familiar dengan virtual reality. Nah, di sini kita dapat melihat yang menggunakan kacamata bahwa virtual reality ini adalah teknologi yang dapat menggantikan lingkungan dan situasi realita pengguna dengan situasi digital dan virtual baru. Jadi, bedanya kalau misalnya virtual reality itu ada alat tambahan yaitu kacamata, di mana di sini Bapak Ibu seakan-akan diajak ke dunia virtual. Jadi lingkungan semua yang ada di hadapan kita ya itu semuanya virtual. Nah, kalau misalnya augmented reality kebalikannya, menambahkan dunia virtual atau objek virtual ke dunia nyata ya. Nah, kita dapat melihat di sini apa itu augmented reality. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dulu apa itu augmented reality. Nah, di sini ada visualisasi katak ya, di mana eh, kita dapat visualisasikan katak seperti aslinya, seperti ini, di mana kita tambahkan katak tersebut ke dunia nyata. Dalam hal ini di atas meja. Nah, jadi seakan-akan katak itu ada di atas meja kita. Nah, katak ini dapat dibesarkan atau dikecilkan sesuai dengan real aslinya ya, kondisi aslinya dan dapat dipindahkan ke mana saja. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa visualisasi katak itu dapat kita lihat seperti ini dan kita dapat juga melihat anatomi katak sampai ke anatomi yang paling dalam. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu guru ketika menjelaskan sebuah materi tentang katak, itu tidak perlu lagi Bapak Ibu menangkap katak, terus membelahnya sampai berlumuran darah seperti itu ya, untuk melihat organ-organ tubuhnya gitu. Nah, sekarang dengan teknologi augmented reality ini, Bapak Ibu dapat memvisualisasikan katak tersebut, bahkan sampai kita memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya ya menggunakan augmented reality ini. Nah, berikutnya proses menambahkan konten virtual ke dunia nyata sehingga pengguna dapat seolah-olah melihat dunia digital menyatu dengan dunia nyata. Nah, kita dapat melihat di sini ya untuk materi SD ataupun TK ya, kita dapat melihat bahwa Kinci dan Baya ini seolah-olah mereka nyata ada di hadapan kita ya, dan mereka lagi berinteraksi dengan kita ya. Mereka apa namanya tuh mengajak kita berkomunikasi ya, kita melihat mereka sangat sangat apa, menyenangkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita, apa, seakan-akan, mereka hidup, seperti itu. Nah, di mana kita dapat, menemukan augmented reality? Contoh, try before you buy. Jadi sebelum kita, membeli itu kita dapat mencoba dulu. Contohnya di sini ada, di bisnis ini marketing produk, contoh aplikasi IKEA. Nah, ketika Bapak Ibu ya ingin mencoba atau membeli ya produk. Nah, kita itu dapat mencoba dulu, misalnya di sini aplikasi IKEA ini, di ruangan yang kosong. Nah, di sini kita dapat mencoba seperti sofa ya, meja, kursi. Kita tempatkan di posisi yang kira-kira menurut kita itu bagus. Nah, nanti kita pilih barangnya. Nah, ketika ada barangnya yang Oh, suara cocok, begini. kita Hmm? baru Kalau segini suara. Ya, suara segini. beli ya, seperti Belum. itu. Nanti dia absen di sini. Nah, Di chat. interaktif Nanti di akhir baru brand. selesai itu. Baru dia kasih punya absen. Oke, mungkin Bapak Ibu mohon di mute dulu ya. Oke. Jadi yang di sini adalah interaksi ya untuk kita campaign di sini. Nah, Bapak Ibu nanti dengan menggunakan augmented reality ini kita dapat apa memberikan satu apa kayak kita menjelaskan brand kita dapat visualisasikan sehingga ya orang itu dapat melihat visualisasinya, presentasinya ya, untuk demo produknya gitu menjadi lebih lebih interaktif ya, lebih lebih bagus gitu ya dengan visualisasi augmented reality. Nah, selain itu juga kita kalau misalnya campaign di IG itu kan suka ada filter-filter ya. Filter-filter yang kita jadi beauty, terus ada apa seperti ornamen-ornamen lainnya. Nah, itu
sebetulnya augmented reality ya. Nah, di sisi games-nya itu entertainment-nya dulu beberapa tahun ke belakang itu hits yang namanya aplikasi Pokemon Go. Nah, sampai sekarang juga itu masih ada ya. Masih ada pengguna augmented reality ini. Nah, di Pokemon Go itu, nah kita kan melihat nih maps-nya. Jadi kita seakan-akan orang yang nanti di depan itu ada maps-nya di mana posisi-posisi Pokemon-Pokemon itu ya yang kita dapat cari gitu ya. Kita jalan mengikuti apa namanya tuh maps-nya. Jadi ketika ketemu Pokemonnya kita lempar bolanya dan masukkan Pokemon itu ke wadahnya itu ya. Nah, seperti itu. Terus di sini to explain complex concept. Nah, di sini juga dapat menjelaskan konsep-konsep yang kompleks ya, atau misalnya sekiranya itu susah untuk kita jelaskan, kita dapat visualisasikan menjadi lebih mudah. Nah, contoh sekarang itu kalau misalnya konsep-konsep juga kan Bapak Ibu itu bisa dijelaskan dengan augmented reality. Jadi ketika nanti ada alurnya, prosesnya, bentuknya ya. Jadi orang-orang itu bisa tergambar dengan jelas maksud dari konsepnya tersebut. Nah, di sini edukasi ya. Di edukasi ini banyak sekali contohnya buku-buku ya, training itu menggunakan augmented reality. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu sekarang sudah banyak nih buku-buku yang ketika mereka scan maka akan muncul ceritanya. Selain itu juga banyak manual book ya, misalnya konsep apa training alat gitu. Mereka juga bisa belajar sendiri, tinggal scan saja bukunya, maka itu dia akan eh, ada visualisasinya dan bentuk alatnya dan cara kerjanya seperti itu. Nah, mengapa augmented reality? Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, di sini perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah beralih ke augmented reality. Contoh di sini adalah Facebook AR glasses. Nah, di mana Facebook ini mengembangkan satu kacamata yang ketika kacamata itu digunakan maka dapat melihat ya, melihat AR ya. Jadi konten-konten atau misalnya apa produk itu dengan kacamata ini itu langsung terlihat. Nah, di sini juga ada untuk Microsoft HoloLens ya yang dulu itu pertama dibuatnya adalah untuk dunia militer gitu kan ya. Nah, jadi mereka ada simulasi alat-alat baru gitu ya, simulasi apa kapal pelang atau alat-alat perang gitu ya. Jadi mereka bisa menggunakan alat-alat itu dengan simulasi AR-nya seperti itu. Berikutnya yang Amazon itu untuk Passion AR, Amazon Customer ini. Nah, kita kalau misalnya beli barang ya, kita juga dapat melihat dulu visualisasinya. Nanti barangnya itu bentuknya seperti apa, ya. Jadi kita dapat memilih barang. Terus barang itu kita apa namanya tuh kita buka dan itu akan terlihat bentuknya seperti apa. Nah, itu mempermudah customer untuk dapat melihat sesuai tidak dengan keinginannya. Bentuknya ya, terus seperti apa fashion desain yang lainnya gitu ya. Jadi itu memudahkan sekali. Nah, yang terakhir adalah AirCore for Android. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang Google itu sudah gencar sekali ya mengembangkan teknologi AirCore ini, di mana dengan bantuan handphone orang nanti mempermudah mengakses informasi untuk augmented reality ini. Jadi dapat menggunakan langsung di handphone ya, di smartphone. Nah, seperti kita ketahui siapa sih ya zaman sekarang itu kan hampir semua orang di Indonesia itu memiliki smartphone. Nah, jadi nanti akses-akses ke depannya teknologi itu akan memudahkan kita tinggal scan itu muncul informasi-informasi. Nah, masa depan pengguna augmented reality. Nah, seperti kita ketahui pada saat ini ya 5 sektor yang perkembangan tentang augmented reality-nya itu pesat. Ya, ada gaming. Ya, sekarang banyak apa namanya tuh games yang semacam kayak Pokemon Go itu sudah marak sekali ya, sudah banyak gitu ya. Film dan TV ya, seperti di film-film AR ini sudah digunakan nih kayak di Avenger ya, terus Iron Man dan yang lainnya. Sosial media, nah kita ketahui bahwa di IG itu
sekarang filter-filter tentang teknologi augmented reality juga tuh banyak sekali ya. Jadi nanti untuk campaign dan yang lainnya. Terus navigasi ya. Nah, sekarang juga mulai banyak. Nah, sektor-sektor ini ya yang menurut Global Index ini ya potensial sekali eh, perkembangan tentang augmented reality-nya, terutama di salah satu sektor ini yang namanya classroom education. Nah, di classroom education ini yang notabene-nya adalah ekspornya Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu mengajar di sekolah ya. Nah, di sini peluang teknologi augmented reality ini untuk diadopsi di dalam sektor pendidikan ya akan mulai mendominasi dengan visi digital transformation. Nah, hal ini beriringan dengan program pemerintah ya dari Mas Menteri itu yang sekolah-sekolah itu semuanya harus berbasis digital ya, di digital transformation, di mana semua akses buku ya, pelajaran semuanya harus berbasis digital. Jadi ini sangat sejalan dengan program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, berikutnya, peranan augmented reality dalam dunia pendidikan. Yang pertama, alternatif untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dengan metode pembelajaran berbasis visual. Ya. Nah, berikutnya sebagai media pelengkap kurikulum sekolah yang sudah ada saat ini. Nah, contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa augmented reality ini itu membantu kurikulum karena augmented reality ini dapat memvisualisasikan materi objek ya, yang sekiranya Bapak Ibu itu susah untuk menjelaskan, menerangkan kepada siswa. Nah, dengan bantuan augmented reality ini dapat divisualisasikan. Nah, kita lihat yang di pinggir itu bahwa siswa SD ya sini ya, mereka kegirangan, senang melihat bukunya ketika di-scan itu dia hidup menampilkan objek 3D-nya ya. Nah, terus berikutnya sebagai teknologi untuk meningkatkan level dari sumber mata pelajaran yang bersifat fisik dan cetak. Nah, sekarang banyak sekali buku-buku ya seperti ini gitu. Ya, semua arahnya sudah ke augmented reality. Nah, augmented reality ini betul-betul sudah banyak riset, jurnal dan yang lainnya itu membantu pembelajaran ya, Bapak Ibu, menjadi lebih menarik juga ya, interaktif ya, seperti itu. Yang terakhir, untuk menyediakan alternatif pengadaan alat peraga di laboratorium ataupun praktikum. Nah, seperti kita ketahui bahwa tidak semuanya sekolah itu memiliki semua fasilitas alat peraga atau praktikum di sekolahnya ya. Nah, oleh karena itu, augmented reality ini menjadi salah satu jawaban ya ataupun solusi ketika misalnya Bapak Ibu tidak memiliki alat praktikum atau peraga, itu dapat divisualisasikan, kita buatkan ya, di mana ketika udah dibuatkan itu kita tampilkan kepada siswa, kita perlihatkan bentuknya, cara kerjanya, seperti itu. Nah, salah satu di sini itu adalah tentang tata surya. Nah, seperti kita ketahui, mungkin alat-alat yang dulu itu yang besar-besar ya ada besinya, dan itu kalau misalnya kita bawa gitu ya, itu luar biasa berat. Nah, tetapi dengan bantuan augmented reality ini, kita dapat visualisasikan dan kita dapat tampilkan secara live seperti ini, ataupun secara offline ya, di sekolah kita, tampilkan ke proyektor ya, seperti itu. Nah, berikutnya buku ya. Nah, buku-buku yang menggunakan teknologi augmented reality ini itu sangat membantu. Kenapa demikian? Nah, seperti kita lihat di sini, buku tersebut ketika di-scan maka akan muncul visualisasi materi. Nah, apa objeknya? Nah, ini sangat bagus ketika kita menjelaskan satu materi, ya contohnya misalnya jantung. Nah, ketika kita melihat bahwa di buku paket itu hanya gambar dan tanda panah yang mengakibatkan siswa misalnya belum memahami karena tanda panahnya itu pun tidak jelas misalnya seperti itu. Nah, dengan bantuan augmented reality ini maka itu dapat terlihat jantungnya seperti itu ya, Bapak Ibu.
maka siswa juga akan tergambar ya. Nah, di sini alat peraga. Nah, contoh di sini tentang human body. Nah, di mana kita kalau dulu menggunakan manekin-manekin ya, yang satunya gambarnya orang, yang satunya emang gambarnya tentang anatomi tubuh ya. Nah, sekarang dapat divisualisasikan seperti ini, menjadi lebih menarik ya. Bentuknya digital juga. Nah, siswa dapat membaca langsung informasinya, menggunakannya di rumah ya, dimanapun dan kapanpun gitu ya, dengan handphone mereka ya, dengan gadget mereka. Nah, semacam ini. Jadi kita dapat langsung melihat ya, bagaimana bagian-bagian tubuh yang ada di manusia itu. Oke. Nah, berikutnya mata pelajaran yang dapat divisualisasikan dengan augmented reality. Nah, augmented reality ini itu sudah banyak membantu semua mata pelajaran ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga dapat melihat di sini ada arsitek. Nah, di videonya itu dapat divisualisasikan ya, mesin gitu ya. Nah, terus pendidikan agama ya, matematik juga ya. Hampir semua mata pelajaran itu bisa divisualisasikan gitu. Nah, Assembler Edu. Nah, Assembler Edu ini apa sih gitu? Nah, Assembler Edu ini adalah platform untuk Bapak Ibu membuat ya, menggunakan atau membagikan pengalaman pembelajaran menggunakan 3D object ataupun augmented reality. Nah, kita memiliki 3 ekosistem di sini yang saling terintegrasi. Yang pertama di sini kita ada aplikasi yang namanya Assembler Apps. Nah, Assembler Apps ini adalah aplikasi yang untuk umum ya. Di sini pendidikannya ada, enterprise-nya ada gitu ya. Nah, itu. Berikutnya itu Assembler Edu. Nah, Assembler Edu ini aplikasi yang betul-betul khusus ya, yang betul-betul khusus untuk kita berikan untuk Bapak Ibu ya. Karena di sini khusus tentang pendidikan ya, seperti itu. Nah, nanti seperti apa nanti saya akan jelaskan. Berikutnya Assembler Studio. Nah, Assembler Studio ini adalah aplikasi desktop ya, yang bisa diinstal di PC ataupun di komputer gitu ya. Nah, di sini ini lebih powerful lagi karena dapat memasukkan objek 3D dari software 3D profesional ataupun marketplace, adanya animasi, interaksi ya, dan bentuknya seperti PowerPoint Bapak Ibu ya. Itu ada ada slide-slide-nya seperti itu ya. Nah, di sini Assembler Edu ini adalah platform utama yang memaksimalkan AR dalam dunia pendidikan. Nah, seperti apa Assembler Edu ini? Ya, kita lihat. Nah, Assembler Edu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Assembler Edu ini adalah platform yang memfasilitasi pengguna ya untuk mencari, membuat, membagi pembelajaran dalam bentuk 3D ataupun augmented reality ya, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui tab, handphone ataupun komputer ya. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa visualisasi jantung itu betul-betul seperti aslinya ya. Ada ototnya, ada denyutnya, ada kita tambahkan anotasi bagian-bagian yang terpenting dari jantung tersebut. Bahkan kita dapat melihat katup pemompa darahnya. Ya, jadi itu sangat membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan ya, menjelaskan materi yang kira-kira siswa itu sulit untuk menangkap materinya ya, memahami. Nah, dengan bantuan Assembler Edu ini itu mereka jadi mudah ya. Nah, terus mengapa menggunakan Assembler Edu? Nah, di sini betul tadi Assembler Edu ini membantu Bapak Ibu memvisualisasikan materi ya yang sekiranya susah untuk disampaikan kepada siswa itu divisualisasikan ya. Sehingga ya sesuatu yang misalnya menjadi abstrak nantinya yang diterima oleh siswa menjadi lebih jelas ya dan mudah dipahami karena berbasis visual ya. Nah, hal ini didukung oleh kumpulan dari 3D yang tanpa batas yang ada di
di library-nya assembler, ya. Selain itu juga Bapak Ibu dapat menambahkan dari marketplace atau software 3D profesional, ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas. Seperti apa? Nah, assembler ini untuk mewadahi kreativitas Bapak Ibu, ya, menyediakan yang namanya AR editor. Nah, AR editor ini adalah fasilitas untuk Bapak Ibu membuat langsung medianya, ya, secara mudah, ya, tidak perlu ada coding, ya, tidak perlu ada bahasa pemrograman. Itu Bapak Ibu dengan mudah saja kita memilih dengan jari tangan dan tinggal drag and drop saja. Nah, seperti apa itu? Nanti saya akan perlihatkan, ya. Nah, Assembler Edu ini memiliki 3 fitur utama, ya. Yang pertama itu konten siap digunakan. Seperti apa konten yang siap digunakan ini? Nah, di sini kita menyediakan ada yang namanya menu topik. Di menu topik ini, ketika diklik itu berisi tentang mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, ketika kita diklik, maka itu tersedia konten-konten ya yang Bapak Ibu ketika ingin belajar mengajar, ternyata ada materinya di sini, Bapak Ibu bisa langsung gunakan gitu. Langsung dipresentasikan kepada siswa seperti itu. Nah, yang kedua itu membuat proyek AR. Nah, membuat proyek AR di Assembler Edu ini seperti tadi saya sudah sampaikan itu sangat mudah ya, di mana Bapak Ibu nanti akan ditunjang dari library 3D seperti yang di bawah ini ya. Itu ada katak, ya ada virus dan lain banyak sekali ya. Nah, itu dapat Bapak Ibu gunakan, tambahkan ke proyek Bapak Ibu ya ketika membuat proyeknya tersebut kita tambahkan, kita desain ya. Itu dengan telunjuk jari tinggal drag and drop saja. Nah, yang berikutnya adalah virtual class ya. Di sini mungkin Bapak Ibu familiar dengan Google Classroom. Nah, di sini Assembler itu hampir mirip dengan Google Classroom. Ada dia dapat memasukkan ya link, file, video, gambar, ya teks. Terus apa bedanya dengan Google Classroom? Nah, Assembler Edu ini memiliki kelebihan ya, diantaranya dapat memasukkan 3D object ya, dan pembelajarannya bersifat augmented reality. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu dapat melaksanakan atau membuat pembelajaran itu menjadi lebih jelas lagi karena ditunjang dengan 3D object dan pembelajarannya dapat bersifat augmented reality seperti itu. Nah, kita kupas satu-satu. Di sini adalah konten yang siap digunakan. Nah, ini yang tadi ya, ada pelajaran contoh. Nah, di sini itu ada tentang geografi, di mana materi pelajarannya itu tentang Gunung Merapi. Nah, kita visualisasikan seperti ini nih Gunung Merapi gitu ya, menjadi lebih interaktif dan menarik. Nah, ada semburannya, ada informasinya. Dan kita dapat breakdown ya, kita dapat belah Gunung Merapi ini ya. Terus nanti kita dapat tambahkan layer-layernya. Jadi dengan pembelajaran seperti ini siswa dapat memahami oh lava layer itu di mana gitu ya. Terus fan-nya itu di mana. Nah, itu bagian-bagiannya. Jadi lebih memudahkan gitu ya. Oke. Berikutnya itu tentang pembelajaran tsunami ya. Nah, seperti kita ketahui kan tsunami ini tahu-tahu air besar ya, terus perumahan warga itu rusak. Nah, ini bisa kita visualisasikan seperti apa sih prosesnya gitu. Nah, seperti ini kita dapat visualisasikan di mana bongkahan dari gunung yang meletus itu ya ke laut mengakibatkan ombak besar, tinggi dan cepat akhirnya menyapu pemukiman warga. Nah, ini dapat divisualisasikan ya. Kita jelaskan kepada siswa-siswa juga ya. Nah, seperti ini. Jadi mereka tergambar gitu ya. Seperti ini. Nah, berikutnya membuat proyek augmented reality. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa membuat proyek augmented reality ini mudah sekali, tinggal drag and drop. Seperti apa? Nah, kita akan lihat videonya di sini. Nah, kita dapat melihat di sini contoh ini adalah pembelajaran tentang bunga Rafflesia arnoldi. Nah, kita dapat visualisasikan ini bunga Rafflesia arnoldinya, kita tambahkan ornamen lainnya kayak rumput ya dan
infrastruktur lainnya, misalnya ada katak, ya batu, kita tambahkan teks untuk judulnya, kita tambahkan gambar, kita tambahkan video, dan kita tambahkan anotasi menjadi satu media yang kompleks dan mudah nanti dipahami oleh siswanya. Nah, di sini kita langsung visualisasikan dalam bentuk 3D, bahkan kita langsung visualisasikan dalam bentuk augmented reality. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, jadi seakan-akan bunga Rafflesia arnoldii itu ada di hadapan kita ya, di kebun kita gitu. Nah, dengan kataknya lengkap dengan bebatuannya seperti itu. Nah, oke. Nah, berikutnya kelas virtual ya. Kelas virtual itu tadi, nah ini bentuknya kelas virtualnya ya, kita dapat menambahkan gambar, link, video, dan 3D objek ya. Nah, di sini ada visualisasi tentang classroom-nya. Nah, kita tampilkan secara video ya di sini. Kita ini contoh membuat kelas ya, kita tambahkan kelasnya. Nah, ini contoh kelasnya. Nah, kita di sini menambahkan gambar ya. Nah, nanti juga saya akan tampilkan ya untuk Bapak Ibu bentuk dari kelasnya. Kita posting ya, foto ya seperti itu. Nah, itu sangat sangat memungkinkan sekali untuk Bapak Ibu membuat medianya ya, seperti itu. Nah, di sini berikutnya kita di sini dapat melihat memasukkan 3D objek ataupun konten yang Bapak Ibu buat. Nah, ini dalam bentuk 3D ya, pembelajarannya 3D dan augmented reality seperti itu. Nah, saya juga dapat menambahkan user ya, siswa gitu ya di sini di member seperti itu. Oke. Nah, ini untuk gambaran di sini ada menu home-nya tuh seperti home-nya kita kalau di Google Classroom itu nampil semua yang kita share. Material itu adalah materi-materi tentang augmented reality-nya. Nanti di sini akan muncul, dan ini member ini adalah untuk kita melihat rules-nya ya. Ada siswa, ada guru gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya training TOT Assembler Edu. Nah, training ini salah satu program unggulan dari Assembler Edu, di mana training ini kita memfasilitasi edukator atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya di Indonesia untuk mendapatkan pelatihan dari Assembler Edu yang nanti Bapak Ibu guru ini akan menjadi trainer ya, trainer yang dapat lagi nanti mengajarkan ya pembelajaran menggunakan augmented reality ini ke rekan-rekan gurunya atau misalnya ke daerahnya masing-masing seperti ini. Nah, dengan menjadi trainer resmi Assembler Edu akan melaksanakan pelatihan ini dengan komunitas, guru-guru maupun secara mandiri di daerahnya masing-masing. Nah, di sini saya jelaskan program TOT-nya ini di Assembler Edu ya, dalam hal ini kita di Assembler Edu itu nanti bekerja sama dengan EGI Papua Barat ini untuk mentraining ya Bapak Ibu guru ya yang ada di lingkungan EGI Papua Barat untuk mendaftar di program TOT ini yang nanti kita akan sediakan acara ini ya, kita laksanakan di bulan Agustus ya. Nah, ini tahapannya ya, alurnya. Yang pertama nanti mendaftar program TOT. Nah, kita nanti akan mengirimkan link yang nanti Bapak Ibu dapat mendaftar di sana. Nah, nanti silakan mengisikan ya, ada di link tersebut ada formnya, Bapak Ibu dapat mengisi. Nah, program ini itu akan dilaksanakan selama 2 sampai 3 bulan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang nanti ikutan itu adalah Bapak Ibu yang memiliki keinginan ya, komitmen juga terutama untuk mengikuti pelatihan ini karena waktunya adalah 2 sampai 3 bulan ya, seperti itu. Kalau pertemuan itu di
6 sampai 7 kali pertemuan. Nah, berikutnya setelah pelatihan intensif itu, ya, nanti Bapak Ibu akan bergabung di programnya ACE. Ya, ACE ini nanti kualifikasi ACE yang digunakan sebagai syarat kelulusan menjadi trainer resmi di Assembler Edu. Nah, nanti kalau sudah bergabung di program ACE itu, nanti Bapak Ibu akan ada yang namanya ujian presentasi. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan pelatihan itu, membuat materi dengan Assembler Edu ini, nah nanti terakhir Bapak Ibu silakan presentasikan kepada kami. Nanti ini menjadi salah satu syarat untuk memenuhi sesi penugasan dan penilaian akhir. Nah, yang terakhir ketika ini sudah beres, maka Bapak Ibu sudah resmi dan lulus menjadi trainernya Assembler Edu, di mana nanti terakhir Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ya. Selain dari sertifikat itu Bapak Ibu akan mendapatkan akun premium. Nah, yang biasanya kita akun premium ini berbayar, kita berikan secara gratis kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini nanti yang kita akan berikan di program Assembler Edu itu, tadi penggunaan aplikasi ya, di sini ada aplikasi Assembler Edu, aplikasi Assembler Studio gitu ya. Modul Assembler Edu ini kita berikan dalam bentuk buku dan video tutorial, ya, pelatihan intensif, Assembler S, ya. Terus ini juga dapat dijadikan salah satu ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Terus Bapak Ibu juga diberikan bagaimana cara pembuatan buku AR ya. Itu kita nanti dapat ajarkan bagaimana caranya, dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan elektronik sertifikat. Nah, program lainnya kita memiliki School Ambassador, di mana School Ambassador ini pada tahun 2021 ini kami menggagas program School Ambassador dan berhasil menjaring 46 sekolah di seluruh Indonesia ya. Nah, nanti di School Ambassador ini kita memberikan sama pelatihan ya, kita mengajarkan Bapak Ibu tentang penggunaan augmented reality ini ya di sekolah-sekolah ya, sehingga mereka bisa bisa mempermudah atau membantu Bapak Ibu guru ya di pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Itu. Nah, ini sekolah-sekolah yang sudah bergabung dengan kita ya, bekerja sama dengan kita. Nah, sekarang masih berlangsung ya, dan di bulan ini juga itu beberapa sekolah lagi juga sudah memulai lagi kegiatan School Ambassador ini untuk pertemuan pertama. Jadi ada yang kemarin itu berjalan sampai sekarang juga masih mulai. Nah, ketika ini mulai itu kita mengadakan lagi. Nah, nanti untuk yang kerja sama sekarang dengan IGI Papua itu kita akan mulai untuk TOT-nya di bulan Agustus ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang tertarik nih untuk augmented reality ya, silakan nanti mendaftarkan dirinya ya. Nah, berikutnya kita memiliki program ACE. Nah, yang tadi ACE ini adalah komunitas Bapak Ibu guru di seluruh dunia ya. Jadi komunitas edukator ya, mau guru, mau orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan semuanya, itu kita wadahi dengan namanya adalah ACE. Nah, di sini kita memiliki 3 level, ya, ada inventor, explorer, sama wizard. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke komunitas ini, di mana nanti di komunitas ini Bapak Ibu akan dipandu ya untuk menjalankan satu misi ya. Nanti di sini banyak challenge-nya yang Bapak Ibu dapat mengikuti ya program-program ini dan nanti mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang mereka berhasil menjadi ACE ya, yang ada di seluruh dunia. Jadi kita itu sudah ada 700 lebih edukator ya, pendidik aktif yang menggunakan Assembler Edu dalam kegiatan mengajar. Terus guru dan institusi lebih dari 50 negara dan terus bertambah sampai
saat ini menerapkan Assembler Edu di kelas, ya, dan lebih dari 600 sekolah dan institusi menggunakan Assembler Edu. Nah, Bapak Ibu yang sudah berhasil di ACE ini, kita juga akan dimasukkan ke dalam website kita, ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, Assembler Edu juga menjadi salah satu official partner di dalam kompetisi STEM, ya, STEM competition di sekolah Cikal, ya, di mana anak-anak itu membuat sebuah alat menggunakan Assembler Edu ini, dan Bapak Ibu dapat melihat bagaimana di sini anak itu sangat kreatif, ya, inovatif juga. Mereka juga membuat alat-alatnya yang luar biasa, sangat bagus, ya. Dan di sini dapat terlihat bahwa Assembler ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, tetapi untuk siswa itu mereka dengan mudah memahami tentang AR ini dan terutama Assembler Edu ini, dan mereka presentasikan dengan proyek-proyek buatan mereka, gitu ya, yang luar biasa. Itu sangat-sangat bagus-bagus dan kreatif sekali. Seperti itu. Nah, selain itu juga Assembler Edu ini sekarang kita berpartner dengan Kampus Merdeka. Nah, jadi Assembler ini terpilih dari ribuan perusahaan startup besar di Indonesia untuk menjadi mitra resmi Kementerian Pendidikan, melaksanakan program magang, ya, 6 bulan bagi mahasiswa tingkat akhir, ya. Nanti juga mereka akan internship, ya, jadi magang di perusahaan-perusahaan seperti itu, ya. Nanti mereka mendapatkan pengalaman yang berharga pastinya, yang dapat nanti menunjang mereka di dunia kerja, ya, selepas dari lulus dari kampus. Nah, ini partner yang sudah bekerja sama dengan Assembler Edu, ya, Siamolek, Kemenristek-Dikti, Kemendikbud, Dikomdik, Konten Guru Ali, dan IGI, ya, Ikatan Guru Indonesia ini. Itu sudah ada beberapa provinsi, ya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua Barat, Bengkulu, dan masih banyak lagi, ya. Di sini juga ada sekolahmu, ya, terus Indonesian X, Ingenio, Cakap, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu di sini untuk Assembler Edu ini memiliki kriteria gadget, Bapak Ibu. Nah, kriteria gadget ini yang nanti dapat digunakan atau yang dapat mengoptimalisasikan aplikasinya, yaitu yang pertama, kalau pengguna iOS itu dia minimal OS-nya adalah OS iOS 11, ya. Nah, kalau misalnya Android itu OS Nugget, ya. Di sini minimal RAM-nya 2 GB serta kamera itu 5 megapiksel. Nah, ini untuk handphone. Nah, tetapi Bapak Ibu juga dapat langsung mendownload di Play Store ataupun di App Store dengan mengetikkan Assembler Edu yang logonya seperti ini. Ada huruf A, di bawahnya ada tulisan Edu. Nah, nanti ketika di Play Store atau di App Store itu ternyata ada, nah berarti handphone Bapak Ibu itu sudah support, ya, seperti itu. Nah, berikutnya aplikasi Assembler Studio. Nah, ini ada spek, ya, yang yang bisa digunakan untuk menggunakan Assembler Studio, ya. Jadi kita Assembler Studio ini yang tadi saya sampaikan itu diinstalnya di laptop ataupun di PC. Nah, kriterianya jika Windows itu harus Windows 10, ya. Windows 10 64 bit, RAM-nya itu minimal 4 GB. Ya, seperti itu. Kalau misalnya Macintosh, ya, yang MacBook, ya, Mac Air itu untuk dari Apple itu adalah minimalnya Sierra. Seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya tentang apa itu augmented reality, apa itu Assembler Edu dan program-programnya yang kita harapkan
dari kerjasama Assembler dengan IGI Papua Barat ini, kita dapat membantu Bapak Ibu guru ya yang ada di IGI Papua Barat ini untuk menggunakan augmented reality ini di pembelajaran, sehingga pembelajaran Bapak Ibu di sekolah menjadi lebih mudah ya, interaktif ya, dan menarik ya, seperti itu. Oke, saya mungkin kembalikan lagi ke Ibu Sulis untuk sesi tanya jawab ya. Ya, Oke. ya. Terima kasih Pak Deden atas paparan materinya yang sangat menarik ya, Bapak Ibu. Sangat menarik dan sangat powerful kalau menurut saya. Kini kita akan tiba pada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang di room boleh langsung bertanya kepada Bapak narasumber kita dengan cara menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian mengajukan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Bapak Ibu bisa meng-unmute speakernya masing-masing jika ingin bertanya. Mungkin bisa raise hand dulu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa raise hand dulu supaya tidak saling tumpang tindih. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand, nanti kami persilahkan. Di kolom chat juga sudah ada Bu Sulis. Yang raise hand dulu atau yang kolom chat dulu nih Pak? Boleh diatur aja. Ya, raise hand dulu aja ya. Ini Kalau sudah ada Pak Agus Kantale, raise hand. Silahkan Pak Agus. Iya, baik. Terima kasih Bu Sulis. Pak Ya, Deden, terima kasih buat materinya, sangat menarik. Ini perkembangan yang luar biasa dari dunia IT. Saya mau tanya Pak, kebetulan saya guru kimia. Jadi untuk topik-topik mengenai tadi kan banyak contoh, tapi menyangkut biologi, geografi. Kalau kimia punya ada ya Pak ya, itu pertama. Yang kedua, karena saya sudah mempunyai akun untuk aplikasi ini ya. Kemudian saya mau transfer materi ke anak-anak. Apakah untuk anak-anak yang bisa mengakses materi ini mereka juga harus punya akun, Pak? Atau tidak perlu? Itu aja dulu, Pak. Ya, pasti masih banyak pertanyaan yang lain dari teman-teman. Terima kasih Pak Deden. Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya, langsung dijawab dulu saja ya Oh, Pak. langsung dijawab. Ya, boleh baik, Ibu. silakan, Ya, Pak Agus, terima kasih pertanyaannya, itu luar biasa. Yang yang pertama itu untuk pelajaran kimia ada Pak, itu sudah banyak ya kontennya, dan kita selalu update terus sampai saat ini untuk konten-konten pembelajaran semua mata pelajaran. Nah, selain itu juga di library Pak, itu ada molekul-molekul yang mungkin Bapak dapat merangkai sendiri gitu ya, membuat molekul sendiri. Seperti ada karbon ya, terus ada oksigen ya, seperti itu. Nanti kayak mungkin nanti saya akan perlihatkan ya, ada yang berwarna merah, hitam, putih gitu kan ya, nanti dirangkai menjadi satu molekul, misalnya H2O atau apa gitu ya. Nah itu ada Pak, seperti itu. Nah terus kalau misalnya yang pertama yang keduanya itu adalah akun ya, ketika siswa itu harus memiliki akun di Assembler Edu untuk melihatnya. Ya, jadi nanti siswa itu silakan download aplikasi Assembler Edu-nya, ini gratis. Silakan, tidak berbayar. Ini itu aplikasinya gratis, dapat di-download di Play Store ataupun App Store. Nanti tinggal registrasi saja. Nah, ketika registrasi nanti mereka misalnya Pak Agus ini membuat kelas ya, virtual kelas, nanti Pak Agus ini share konten-konten pembelajarannya di kelas tersebut, nanti siswanya masuk ke kelas tersebut dan mereka akan melihat konten-konten yang di-share oleh Bapak. Dan mereka di rumah itu dapat langsung mencoba juga ya, konten yang Bapak buat itu dalam bentuk bisa dalam bentuk marker atau visualisasi 3D atau AR-nya, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Deden, jelas banget. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita akan menuju ke Pak Saleh. Pak Saleh, raise hand. Silahkan Pak Saleh jika ada yang ditanyakan. Ya Pak, ya terima silakan kasih Pak atas Saleh. diskusinya Pak. Ya. Jadi ini Pak yang
Ini saya tanyakan sini Pak untuk augmented reality ini Pak. Ini apakah ini dalam bentuk satu aplikasi ataukah bagaimana? Terus ini apakah aplikasi ini Pak dia menggunakan jaringan internet Pak? Maksudnya kalau kita gunakan antara guru dengan siswa itu ini kayak pembelajaran jarak jauh begitu Pak. Ya. Nah, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, Baik, betul. Pak Saleh, terima kasih. Bisa langsung dijawab saja ya, Pak Deden. Ya, yang pertama itu untuk penggunaan augmented ini harus online ya Bu ya. Itu ya kalau misalnya di sini sebetulnya assembler ini penggunanya kan kita berbasis cloud ya Bapak Ibu. Jadi nanti pembelajaran yang Bapak Ibu itu buat itu nanti akan tersimpan di cloud, dan ketika Bapak Ibu itu mengakses itu akan mengambil datanya dari cloud. Nah, itu harus online, tapi kita juga sebetulnya Bapak Ibu jika assembler itu misalnya bagaimana jika di sekolah yang untuk jaringannya dan kita misalnya offline di sana itu tidak ada jaringannya. Nah, ketika Bapak Ibu itu ada yang namanya internet. Nah, Bapak Ibu itu membuat dulu kontennya terus diekspor ke marker ya, atau dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video itu diekspor dalam bentuk videonya nanti akan masuk di galeri handphone Bapak Ibu ya. Itu mau dalam visualisasi 3D ataupun AR itu dapat disimpan. Jadi ketika misalnya ketika pergi ke daerah yang itu tidak ada internetnya, nah Bapak Ibu kan akan memperlihatkan kepada siswa. Nah, itu bisa diperlihatkan. Ataupun kalau misalnya dengan marker, jadi sebelumnya Bapak Ibu ketika ada internet itu Bapak Ibu akses dulu markernya, scan dulu sampai semuanya nampil gitu ya untuk kontennya. Nah, nanti ketika di sana Bapak Ibu buka aplikasinya dan scan lagi tanpa menggunakan internet itu bisa gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk PJJ ini ya betul itu kalau untuk PJJ betul emang harus menggunakan akses internet ya. Jadi nanti siswa itu membuka kelasnya seperti Bapak Ibu Google Classroom saja. Dibuka kelasnya, nanti Bapak Ibu mengakses materinya gitu ya. Seperti itu, dan membuat tugas-tugas di sana gitu. Seperti itu mungkin Pak Saleh. Ya, Pak Saleh, penjelasannya jelas ya, Pak Saleh. Lengkap dan jelas menurut saya. Ya, Pak Deden, sambil mungkin mumpung ya Bu Sulis. sekalian mumpung saya ingat tadi Betul. semua konten yang kita buatkan tersimpan di cloud. Itu per akun berapa kapasitasnya itu Pak cloud-nya? Ya, oke, terima kasih. Untuk yang cloud ini ketika Bapak Ibu membuat project itu tidak ada batasan. Silahkan saja Bapak Ibu mau membuat 100 media pembelajaran di project, mungkin nanti saya akan sambil ini memperlihatkan ya, saya share. Nah, itu tidak ada batasannya. Terlihat mungkin Bapak Ibu. Ya, terlihat Pak. Oke. Bentar. Nah, ini agak mendelay mungkin ya. Nah, di sini bentar. Nah, di sini ini ada kumpulan dari proyek-proyek yang Bapak Ibu buat. Itu saya aja di sini sudah lebih dari 450 proyek yang dibuat. Nah, ini tidak ada batasannya Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu itu menggunakan storage penyimpanan 3D. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu, nih di sini tidak ada di library asset assembler itu, ternyata 3D yang Bapak Ibu inginkan itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu itu mengambil dari marketplace 3D-nya. Nah, ketika Bapak Ibu mau memasukkan ke Assembler Studio, nah itu ada storage yang Bapak Ibu harus sesuaikan. Nah, ini di Assembler Studio ini untuk storage 3D, Bapak Ibu yang pengguna free juga dapat menikmati fasilitas 3D-nya itu di maksimal 8 MB.
Nah, jadi Bapak Ibu nih bisa mendownload 3D yang di bawah 8 MB ya. Kalau misalnya bentuk di Assembler Studio itu kan formatnya harus FBX ya. Nah, FBX yang 3D itu sangat ringan. Nah, nanti Bapak Ibu cari saja, ada yang dia cuma 1 mega, 2 mega. Jadi 8 MB itu bisa sampai 5 sampai 6 ya. Kalau dia size-nya, filenya itu lebih dari 1 MB. Seperti itu. Nah, ini tampilan dari project-projectnya Bapak Ibu. Mungkin sambil saya perlihatkan dulu, ini untuk kelas virtualnya. Nah, jadi di kelas virtual ini saya informasikan dapat diakses di handphone kelas virtualnya ini ataupun menggunakan website ya, ataupun menggunakan web. Nanti saya akan tampilkan, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses ini semua. Nah, ini contoh kelasnya. Nah, contoh di sini ini banyak kelas. Nah, nanti contoh misalnya saya klik ini satu kelas ya. Nah, di sini ada tampilan virtual kelasnya ya. Contoh di sini ada High Tech Teacher Indonesia ya. Nah, ini ada kode kelasnya. Nah, ini contoh apa namanya tuh yang nanti dapat diperlihatkan di sini. Nah, ini ada saya share tentang jantung gitu ya, medianya. Nah, di sini juga kita dapat melihat sesuai yang tadi di videonya ini untuk material-material yang sudah kita share. Contoh, nah ini saya akan perlihatkan ya, contoh pelajaran olahraga. Nah, misalnya saat pandemi seperti ini kan Bapak Ibu guru kalau belajar renang gimana? Anak-anak tidak boleh ke kolam gitu kan. Nah, ini dapat kita tampilkan ya, ini ada konten ya. Di sini saya share konten tentang gaya renang. Nah, di sini itu di bawah ada Play in 3D ataupun AR. Nah, saya akan tampilkan secara 3D dulu. Nah, saya klik. Nah, jadi Bapak Ibu guru olahraga tetap masih bisa nih menjelaskan bagaimana renang itu ya. Renang gaya dada ini seperti apa. Nah, ini ya. Ada tampilannya. Nah, ini. Terus kita pilih di sini gaya punggung seperti apa. Kita dapat perlihatkan secara dekat bentuk kakinya tuh ya, gerakan kakinya harus seperti apa. Kita dapat lihat gerakan kakinya, terus tangannya, dari bawah kita dapat melihat ini, ya dari samping, dari atas. Nah, ini dapat terlihat ya semuanya. Ya. Bahkan gaya kupu-kupu juga kita dapat melihat pergerakan kaki dan tangannya semacam ini. Gitu ya. Bahkan kalau kita ingin seperti melihat di dunia nyatanya bisa enggak? Bisa. Saya pilih yang di pojok kiri atas. Nah, kita arahkan ke bidang datar yang tidak memantulkan cahaya dan kita tap objeknya. Nah, kita dapat melihat seolah-olah orang yang renangnya itu ada di hadapan kita. Nah, dalam hal ini saya di laptop ya, di laptop gitu ya, di atas keyboard. Nah, jadi mereka seperti renang ya. Terus ini kayak dada gitu ya. Nah, kita dapat geserkan juga mereka ke tempat yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, kita juga dapat merekam Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, kita juga dapat memperlihatkan dalam bentuk video direkam. Nah, ini tinggal klik kamera yang di pojok kanan atas, kita klik. Nah, di sini ada pilihan untuk merekam, untuk kita foto, ataupun kita ditambahkan yang terakhir ini adalah gambar mic ini memasukkan suara. Jadi kita sambil direkam, sambil menjelaskan juga dengan suara. Contoh seperti ini. Nah, mic-nya saya sudah open, saya rekam. Nah, ini adalah contoh renang, ya gaya renang. Yang pertama di sini gaya renang kupu-kupu. Nah, kita dapat melihat bagaimana proses renang ini, gerakan kaki dan tangannya, gitu ya, seperti ini. Dan kita dapat melihat dari atas juga, dari bawah juga, dari belakang. Nah, setelah ini kita stop nih Bapak Ibu. Kita stop. Nah, maka
itu akan tersimpan nah di galeri ataupun kita dapat share ya, ataupun kita dapat share ke sosial media gitu. Nah, nanti setelah ini kita dapat cek ya, Bapak Ibu, kita dapat cek di kontennya di sini. Nah, ini yang tadi direkam. Nah, kita dapat putar. Nah, ini kan ada suaranya nih. Nah, ada suaranya juga gitu kan. Jadi Bapak Ibu dapat mencoba ini ya. Nah, ini ada rekamannya gitu. Nah, ini dapat digunakan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya tuh assembler ini apa namanya tuh dapat dinikmati dengan apa bentuk video juga. Nah, nanti kontennya dapat Bapak Ibu rekam ya. Terus dijadikan video, nah, nanti masuk ke galeri handphone dan ditampilkan kepada siswa-siswinya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang kelas. Nah, di sini Bapak Ibu saya menjelaskan di sini di bawah juga ada menu topik. Nah, menu topik ini berisi tentang materi pelajaran ya berdasarkan subtema atau topiknya ya. Ada kimia, sejarah, geografi. Ini sangat banyak di sini. Terus di bawah ada menu scan untuk men-scan marker ya. Seperti itu dan menu U ini adalah untuk membuat proyeknya langsung ya. Seperti inilah ya, saya mungkin akan demokan satu ya, objek yang kita akan coba tambahkan. Nah, kita pilih tadi tanda plus di pojok kanan bawah, yang ini ya, tanda plus di pojok kanan bawah. Nah, terus kita klik pilih yang namanya Simple Editor. Nah, nanti lengkapnya di website kita juga ada tutorialnya. Jadi kunjungi website kita di edu.assemblerworld.com. Itu nanti Bapak Ibu dapat nanti mendownload tutorialnya ya. Nah, di sini juga ada blank project. Nah, pilih blank project. Nah, ini saya secara singkat ya Bapak Ibu untuk menampilkan di sini. Nah, ini name projectnya sesuaikan dengan misalnya kita ingin membuat materi apa, kita simpan. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu lihat, sangat mudah membuat materi pembelajaran menggunakan Assembler Edu ini ya. Nah, kita klik tanda plus di bawah, kita tambahkan objek 3D. Nah, di bawah ini sudah ada aset-asetnya. Kita klik ya. Nah, di sini sangat banyak sekali, lihat di sini library-nya. Bapak Ibu dapat gunakan ya. Contoh di sini saya akan, nah ini yang kimia, Bapak yang tadi saya sampaikan, ada molekul-molekul partnya, H2O itu kita buat rancang sendiri juga bisa ya. Nah selain itu juga kita di sini menampilkan contoh tadi yang tsunami ya. Nah contoh misalnya di sini yang jantung, tadi ya, yang jantung. Nah kita tap di sini. Nah ini Bapak Ibu untuk yang jantung ini. Oke. Nah, ini jantung. Kita juga dapat tambahkan anotasi ya, di sini banyak ya di bawah tanda plus lagi di sini banyak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu dapat pelajari dan ini dapat langsung kita publish ya atau kita view 3D ataupun AR langsung seperti ini. Nah, langsung ada di sini jantungnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada di keyboard ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambaran dari singkat aplikasi Assembler Edu. Baik. Keren sekali ya Bapak Ibu, saya lihatnya. Bayangkan jika kita bisa menggunakan ini untuk pembelajaran kita
pastinya pembelajaran daring kita atau PJJ kita tidak membosankan ya Bapak Ibu. Iya, enggak. Ya, betul. Baik, sebelum saya menuju ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, di kolom chat itu sudah ada link yang diberikan jika Bapak Ibu berniat untuk mengikuti TOT dari Assembler Edu. Silakan Bapak Ibu boleh mengisi. Kemudian sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ke kolom chat dulu ini Bapak. Pak Deden ada yang bertanya apakah boleh PPT materinya itu di-share? Ada yang bertanya demikian. Boleh tidak Pak ini Pak nanti? Ya, boleh, nanti saya akan kirimkan Oh ya iya. Bapak Boleh ya Ibu. Bapak Nanti Ibu? lewat tulis ya. Ya, boleh Pak. Ya. Boleh. Siap. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise hand ini Bu Siti Halimah ya. Bu Siti Halimah, silakan Bu. Mana? Siapa yang bersuara ini? Sabar. Oke. Augusto, acertic. Siapa ini? Ibu Siti Halimah, silakan. Oh, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, Pak Surya. Oh, Ibu atau Bapak ini? Suryaningsih. Ibu, Bu. Oh, Ibu. Ya, maaf Ibu. Silakan Ibu Suryaningsih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, saya Suryaningsih dari Bone, Sulawesi Selatan. Jadi begini Pak Deden, 2 tahun lalu saya pernah ini sama teman penelitian tentang media AR ini. Nah, namun saya lihat teman saya itu menuliskan reaksi misalnya di kertas, terus dia mengarahkan HP-nya ke reaksi tersebut karena saya ngajarnya kimia. Nah, dari HP itu muncullah AR itu. Nah, apakah yang dipaparkan ini sama? Karena saya lihat ini di sini lebih pengembangan, Pak. Kita lebih melihat yang nyatanya di dalam HP tanpa harus menyorot ke kertas yang kita tuliskan dalam bentuk sumber-sumber belajar seperti itu. Misalnya kita nulisnya reaksi, kita mau melihat siswa kita mengetahui hasil reaksinya seperti apa. Nah, HP-nya baru disorot ke situ. Dari pemaparan Pak Deden tadi tidak seperti itu. Justru kita yang guru harus lebih kreatif, membuat suatu medianya menggunakan aplikasi ini. Dan yang kedua, Pak Deden, apakah aplikasi ini free atau berbayar? Terima kasih. Ya, terima Baik. kasih. Terima Ibu kasih Bu Suryaningsih. Suryaningsih. Silakan Pak Deden. Ya, Ibu sama, ini saya langsung tampilkan ya Bu ya. Tadi kan kata Ibu untuk dapat melihat di marker ya. Oke, yang jantung tadi saya akan ekspor menjadi sebuah marker ya. Sebentar, saya buka dulu yang jantung. Nah, yang jantung tadi itu dapat Ibu publish menjadi sebuah marker. Nah, markernya nanti dapat di-scan menggunakan aplikasi Assembler Edu ini. Nah, itu saya buat dulu yang tadi. Belum tersimpan. Oke, seperti ini ya Bu ya. Saya akan coba. Nah, ini yang jantung ini Bu. Nah, ini dapat dimanipulasi, dibesarkan ataupun dikecilkan. Nah, di sini kita akan dapat publish pojok kanan atas. Nah, itu disimpan dulu ya. Nah, setelah ini kita publish ini bisa publish project yang nanti dapat kita buat dulu ya, atau di-share melalui ke kelas virtual ya. Nah, kita publish dulu projectnya. Nah, contoh di sini langsung saja jantung misalnya seperti ini. Nama deskripsinya. Terus kita pilih public ya. Jangan private tapi pilih public. Pilih topiknya ya. Terus topiknya kita pilih misalnya biologi. Mau biologi nanti mau kimia sama aja ya. Gitu. Bahasanya nanti boleh dipilih sama Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia ya, nanti dapat dipilih saja. Bahasa Inggris. Nah, di sini saya
menggunakan kita pakai bahasa Indonesia misalnya seperti ini. Oke. Nah, udah kita publish. Nah, tunggu dulu sampai dia beres. Nah, project sudah diupdate. Nah, itu mau dalam bentuk 3D ataupun AR. Nah, kita bisa. Nah, terakhir setelah ini kita publish dalam bentuk QR marker, Bu. Nah, kita mau download QR markernya. Nah, mungkin saya akan klik download QR marker. Nah, ini. Oke. Nah, ini dapat langsung klik download ya, Bu ya. Tapi di sini biar nanti Ibu dapat melihat, saya akan screenshot saja. Oke, ini nanti saya akan tampilkan. Nah, di sini saya mau langsung di exit project, saya simpan. Oke. Nah, di sini di bawah itu ada menu scan. Kita pilih menu scan. Arahkan kamera ke marker yang tadi dibuat. Seperti ini, tunggu dulu sampai dia oke. Nah, ini ada dua pilihan, mau Ibu dekatkan dan scan. Nah, ini seperti ini. Tunggu nanti dia akan memunculkan objeknya ya, dia lagi proses downloading. Seperti itu. Nah, ini Ibu ada ini dalam tampilan horizontal ataupun vertikal. Nah, yang Ibu tadi inginkan seperti ini ya. Nah, di assembler itu sudah bisa Ibu. Nah, jadi nanti projectnya Ibu langsung dapat scan ya, seperti itu. Itu mungkin ya Ibu, mudah-mudahan dapat menjawab yang tadi Ibu sampaikan. Jadi di assembler ini selain membuat, Ibu juga dapat memindai ya, scan projectnya seperti itu. Baik, demikian ya Ibu Suryaningsih, semoga bisa terpuaskan. Bisa sedikit mungkin Pak Deden. Oh, ya gimana Bu? Kemarin Bu, maksudnya bisakah AR ini misalnya bukan dalam bentuk QR begitu? Kita kemarin yang saya lihat teman itu cuma punya gambar tabung reaksi Pak. Soalnya saya temani kebetulan saya lihat konsultasi, saya penasaran cuma karena berbeda penelitian saya tidak mendalami Pak. Jadi gambar tabung reaksi Pak, terus HP-nya diarahkan ke tabung reaksi itu. Di HP langsung nampak Pak, bukan seperti QR itu. Gimana tuh Pak? Sangat bisa Ibu. Jadi di assembler ini itu ada dua Bu. Itu yang QR marker itu untuk pengguna yang dia menggunakan fitur free ya Bu ya, yang gratis ya. Nah, kalau misalnya Ibu mau yang berbayar gitu ya, yang ini custom marker itu kan itu untuk yang fitur berbayar. Nah, di sini ada upload custom marker, Bu. Jadi Ibu bisa di handphone ataupun di Assembler Studio ataupun di Assembler Edu website. Nah, ini di sini di saya itu ada QR marker, Bu. Ya, di sini ada QR marker. Nah, nanti Ibu tinggal masukkan saja gambarnya ya. Mau di project yang mana? Yang tadi misalnya jantung. Ibu nanti memasukkan gambarnya apa? Gitu. Nah, ini nanti tinggal dipilih saja gambarnya, Bu. Gitu. Nanti Ibu dapat memasukkan gambarnya, terus nanti Ibu upload. Ya. Ibu upload di sini gambarnya. Nah, setelah itu Ibu kembali lagi ke menu scan dan arahkan. Contoh mungkin saya seperti ini ya. Kebetulan saya ada. Mungkin nanti Bapak Ibu untuk pertanyaannya nanti dapat setelah saya menampilkan ini dapat dibantu dulu oleh Mbak Taskia ya, karena saya mau sholat maghrib dulu gitu. Di sini sudah
sudah apa? Udah waktunya maghrib Oh ya. iya betul. Dalam Pak Deden salat maghrib dulu. Oke. Nah, di sini kebetulan saya udah ada modul. Nah, nanti ya. Nah, di sini saya scan. Jadi saya membuat sebuah apa? Ada buku tentang amfibi ini. Nah, di sini itu buku digital. Nah, di buku digital itu kan ada gambarnya. Nah, mungkin yang tadi akan menjawab nih. Yang bergambar bisa enggak? Nah, ini gambar ini saya besarkan si kataknya, saya arahkan ya. Saya arahkan. Nah, nanti itu sebentar ini dia lagi masih apa? Proses loading. Nah, nanti ketika sudah loadingnya beres, itu dia akan menampilkan project-nya, Bu. Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini karena si konten ini untuk apa? Medianya itu saya simpan agak banyak ya karena ada metamorfosis katak, terus bentuk-bentuk dari bagiannya gitu ya. Jadi ini agak lumayan ya. Seperti itu. Nah, seperti ini Bu. Jadi nanti mudah-mudahan menjawab ya. Ini masih proses loading ya Bu ya. Nah, ini nanti ketika sudah beres dia akan nampil. Ya. Ini masih proses loading. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Ibu Suryaningsih. Ya, Gitu. Pak. Jadi nanti sangat bisa. Ini masih loading ya. Nanti mungkin kalau misalnya apa waktunya memadai, saya akan rekam yang ini boleh saya kirimkan buat nanti Ibu melihat. Jadi di Assembler Edu ini sekali lagi, kalau misalnya Ibu mau mencoba dulu itu dapat menggunakan QR marker yang tadi. Nah, kayak tabung reaksi itu tinggal Ibu download aja gambarnya yang mana. Nah, nanti Ibu di Assembler Edu ini harus menggunakan yang custom marker. Nah, jadi custom marker ini nanti yang bergambar ya, Bu ya. Nah, nanti tinggal upload saja, bisa menggunakan handphone atau di Assembler Studio-nya ataupun di Assembler via website. Itu tinggal di-upload. Nanti setelah di-upload sudah beres, Ibu ambil handphonenya, terus pilih fitur scan. Nah, dari sana nanti arahkan ke tabung reaksi itu, Bu. Maka akan nampil konten pembelajaran tentang tabung reaksi yang Ibu tadi buatkan. Halo, seperti itu. Bu Chan? Ya. Iya, Bu Saya kok Sulis. nggak bisa dengar suara semuanya ya? Benar, Bu Sulis, suara Ibu. Ya, begitu ya, Ibu Suryaningsih. Ya, Pak. Terima kasih banyak sudah jelas. Kalau Ya, belum sudah jelas jelas ya. ikut pelatihan ya, Bu. Ya, Bu Umi. Sudah Iya. daftar. Iya, Ibu, Iya. Bapak Ibu mohon izin dulu karena di sini saya sudah memasuki Iya, waktu silakan apa Bapak. maghrib ya. Nanti akan dibantu oleh rekan saya di sini ada Mbak Taskia ataupun Mbak Monik ya. Ya, Ya, baik Pak izin dulu. Deden. Assalamualaikum. Ya, Pak Deden balik lagi kan? Ya, nanti balik lagi, Bu. baik. Iya. Maaf Ibu Chan, tadi saya terlempar jaringan kurang bagus mungkin di tempat saya. Iya. Bu, Baik, yang ada suara yang penting jangan nggak bisa mengecap, nggak bisa itu apa? iya betul Bu, itu bahaya Bu. Baik Bapak Ibu, Pak Deden izin sholat maghrib dulu. Kita akan dibantu dengan Ibu Taskia ya. Bapak Ibu masih boleh bertanya. Tapi sebelum saya menuju ke penanya selanjutnya, ke kolom chat dulu ya. Boleh, Ini Wak. ada pertanyaan dari Bapak kayak ini. Bapak Hamonangan Simanjuntak. Beliau menanyakan untuk AR ini, apakah kita butuh alat tambahan lain sebagai alat bantu untuk melihat hasil? Jika memang ada, itu harganya berapa? Silahkan Ibu Taski.
Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Untuk AR ini yang pakai Assembler Edu kita nggak membutuhkan alat sama sekali. Walaupun sebenarnya AR ada ya, alatnya glasses gitu ya. Tapi untuk yang Assembler Edu ini cukup dengan handphone saja sudah bisa melihat tadi yang seperti dicontohkan Pak Deden ya, yang tampil di dunia nyata. Jadi tidak ada alat bantuan kecuali handphone. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik, Pak Hamonangan ya. Hamonangan, demikian jawabannya. Jadi kita hanya butuh handphone saja Ya, ya Pak, sesuai dengan spesifikasi yang tadi ya. ya spesifikasi yang tadi sudah dijelaskan Pak Deden. Minimal RAM 2 GB, Android versi apa? 7 Nougat. 7 ya. Ya, Iya, 7. Signal. Oke. Baik, kita akan menuju ke penanya selanjutnya. Ada yang sudah raise hand ini, Pak Agung. Pak Agung, Boleh. silahkan Bapak. Ya, Ada juga baik. kelihatannya ya, Mas. Tapi nanti. Ya, halo. Ya, silahkan Iya. Pak. Sudah Oke. terdengar Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Taskia, Assalamualaikum. Salam kenal, aku Agung. Ya, kebetulan pengembang di sekolah, pengembang IT juga. Jadi mungkin sudah sedikit terjawab gambaran saja support apakah AR ini support web based ya, bagi beberapa kita yang mungkin belum terinstall ingin lebih mudah menggunakan berdasarkan web itu, tapi Kang Deden sempat jawab Maaf Pak. Putus ya? Putus-putus ya? Iya, putus-putus Pak. Suaranya Bisa di suaranya nggak stabil. Iya Pak, bisa diulang Pak. Mohon maaf, saya juga putus-putus dengarnya. Ya. Kalau Oke. memang tidak memungkinkan mungkin bisa dicatat kolom chat. Di chat. baik. Segini terdengar? Ya, bisa Pak. Bapak pakai headset kah? Siapa tahu headsetnya yang Tidak pakai headset. kredit. Oh, bisa Pak, kita bisa mendengar. Sinyal. Ini bisa ya? Bisa Pak. Oke, kalau untuk fitur-fitur yang batasannya gratis dan yang berbayar, batasan yang ditawarkan apa saja, dan apakah ini juga support web based bagi pengguna-pengguna yang mungkin agak ingin praktis cepat tidak install aplikasi tersebut. Itu saja. Terima kasih. Oh, ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Jadi Ibu Taski, Pak Agung menanyakan apa fitur-fiturnya untuk yang gratis dan berbayar itu batasnya apa-apa saja. Silahkan Ya, Ibu. baik, terima kasih Pak Agung. Jadi benar, aplikasi kami itu ada yang free, ada yang premiumnya juga ya, yang berbayarnya. Tapi kalau bisa dibilang freemium. Jadi begitu Bapak dan Ibu mendownload ya, mungkin sekarang sudah ada yang mendownload, sudah bisa langsung ini ya. Langsung Sudah, Bu Taski. Sudah ya Ibu ya, Sudah. baik. Langsung bisa mengakses juga ya. Yang free aja ini nggak habis ini, keren. Ya, baik. Langsung bisa mengakses kan ya Bapak Ibu ya, kalau begitu mendownload tanpa perlu ada pembayaran terlebih dahulu. Tapi untuk yang untuk yang gratis ini, yang free ini, dia tidak memiliki akses seperti yang premium. Nah, untuk yang premium ini apa sih perbedaannya gitu ya dengan yang gratis dengan yang free? Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah download gitu ya, terus ada menu topik nih. Tadi yang dilihatin ya ada contoh katak, contoh tsunami gitu ya, contoh gunung meletus. Nah, untuk di topik itu nggak semuanya bisa dilihat untuk yang gratis. Jadi ada beberapa konten yang premium, misalnya pelajaran biologi gitu ya. Mungkin hanya 3 konten nih untuk yang pengguna gratis. Untuk selebihnya dia harus upgrade ke premium. Jadi perbedaan mendasarnya itu di topik. Dan juga nih, tadi mungkin Pak Deden sempat menyebutkan gitu ya, kalau misalnya tidak ada 3D yang diinginkan gitu ya, misalnya kita ingin membuat pelajaran sejarah tentang batu gitu ya misalnya, ternyata tidak ada gitu ya bebatuan yang kita inginkan. Terus kita misalnya cari tuh 3D-nya dari internet gitu ya, ataupun di sini ada yang bisa buat 3D dari hasil buatannya sendiri. Nah, untuk storage penyimpanan 3D-nya itu terbatas. Kalau yang free itu hanya 8 MB gitu ya, mungkin dia hanya bisa mengumpulkan sebanyak 3 3D. Nah, sedangkan kalau yang premium dia sampai 200 MB gitu ya. Jadi bisa sampai berpuluh-puluh 3D-nya gitu ya. Jadi perbedaan dasarnya itu, dua itu. Yang pertama topik, terus yang kedua dia untuk 3D-nya penyimpanannya terbatas gitu ya. Jadi dia nggak bisa pakai banyak-banyak 3D yang diinginkan kalau untuk yang gratis.
Dan juga tadi mungkin nyambung dengan contoh yang custom marker yang seperti ditanyakan Bu Suryaningsih. Nah, untuk custom marker tersebut, kalau yang gratis dia berbentuknya hanya barcode. Sedangkan kalau mau berbentuknya misalnya tadi gitu ya, tabung atau berbentuknya gambar, katak, nah itu harus berbayar premium. Seperti itu perbedaannya Pak Agung untuk apa perbedaan gratis dan premiumnya. Semoga menjawab Ya. ya untuk perbedaan yang gratis Gimana dan Pak Agus? Semoga sudah terjawab apa yang Sudah. ditanyakan. Terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama mungkin Pak lanjut Agus. ke ke pertanyaan yang tadi ya Pak Agung ada menanyakan nih untuk yang web based ya Ibu ya. Oh, web base Nah, ya betul Bu. Nah, untuk yang web base itu, benar kita ada web base-nya gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu nanti ya buka edu.assemblerworld.com gitu ya. Nah, di situ tuh bisa langsung login, bisa langsung registrasi gitu ya, tanpa mendownload aplikasi terlebih dahulu. Tapi perbedaannya apa nih? Kalau untuk di web base, itu kita khususkan untuk kegiatan classroom. Jadi sama seperti Google Classroom gitu ya. Jadi seperti membuat kelas, membagikan dokumen PDF gitu ya, ataupun mau membagikan sesuatu ke anggota kelas, nah itu bisa di web based. Sedangkan kalau tadi mau mengakses konten AR, konten 3D, mau membuat project sendiri, itu harus menggunakan aplikasi. Jadi kegunaannya untuk website itu lebih untuk registrasi dan juga untuk kegiatan di classroom-nya saja. Seperti itu Pak Agung. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Sulis. Baik. Ya, baik. Kita akan menuju ke pertanyaan yang di chat dulu, biar adil ini ya. Di Boleh, kolom boleh. komentar ini ada yang menanyakan apakah AR ini juga bisa digunakan untuk keterampilan tata boga, Ibu Taski? Silakan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Solis. Nah, untuk Ya. tata boga bisa nggak nih? Sebenarnya kan kalau di dalam aplikasi Asembredu itu ada ini ya, membuat project sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bisa, sungguh sangat bisa. Cuman apa nih yang membuat tata boga jadi nggak bisa? Karena untuk tata boga itu kan pasti membutuhkan misalnya banyak alat-alat gitu ya, alat-alat untuk masak ataupun bahan-bahan untuk masak. Nah, mungkin 3D di kami masih terbatas nih, tapi kami ada solusinya yang tadi gitu ya. Bisa mencari 3D sendiri ataupun menggunakan gambar. Jadi sangat bisa sebenarnya untuk tata boga. Hanya saja mungkin 3D yang siap gunanya tidak selengkap yang Bapak Ibu inginkan. Tapi bisa untuk tata boga pastinya. Karena kan kami bisa mengakses gambar dari luar, 3D dari luar juga. Seperti itu Bu Solis. Jadi bisa jawabannya. Ya, baik. Jadi bisa ya, Ibu, untuk tata boga. Itu pertanyaan tadi dari Ibu Murnining Tias. Oke. Ini ada lagi Dengan kembali ya Pak Deden ya pertanyaan. sepertinya. Oh ya, Pak Deden sudah kembali. Welcome back, Pak Deden. Ya, terima Oke, kasih. baik. Mungkin Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Deden ya Bu Sulis Ya, ya. terima ya, Bu kasih Taski. Mbak Terima Terima kasih, Bu Taski. Taski. Ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ini saya akan memperlihatkan ya salah satu video mungkin ya. Nah, ini untuk dunia kuliner. Selain mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat video ya. Misalnya Bapak Ibu kayak merekam video ini alat-alatnya dan nanti di videonya diupload ke YouTube dan nanti dapat ditampilkan dalam bentuk augmented reality. Jadi nanti ketika Bapak Ibu itu atau siswanya itu scan markernya atau kontennya, mereka dapat melihat Bapak Ibu yang lagi menjelaskan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh nih. Gitu ya. Nah, ini itu buat konten makanan. Nah, oke. Nah, ini mungkin jadi salah satu ya, mungkin Bapak Ibu ini video bahwa assembler ini bisa apa tadi seperti Mbak Taski bilang kontennya Bapak Ibu ambil dulu dari marketplace, misalnya ada 3D apa yang nanti akan ditampilkan, nanti dikemas menjadi satu konten yang bagus dan nanti langsung dapat ditampilkan ya. Kalau misalnya bingung, Bapak Ibu tinggal ada kamera, Bapak Ibu merekam kayak menjelaskan bagian-bagiannya, nanti rekamannya, videonya upload ke YouTube dan kita nanti linknya masukkan ke assembler edu ini, nanti Bapak Ibu publish. Nah, ketika udah dipublish, siswa nanti akan melihat video yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini juga Bapak Ibu, saya selain ini akan memperlihatkan Bapak Ibu nanti silahkan
apa namanya tuh bergabung di sini. Mohon maaf. Nah, ini ada komunitas ya, komunitas dari Assembler itu di Facebook. Nah, ini ada Assembler Edu Community. Nah, ini ini komunitas untuk internasional ya. Jadi banyak ini apa banyak sekali apa namanya tuh banyak sekali Bapak Ibu guru di seluruh dunia yang sudah join di sini nih. Nah, Bapak Ibu boleh nanti bergabung di Facebook ya di sini Bapak Ibu nanti masuk ya. Nah, di sini kita suka share nih tutorial ataupun informasi-informasi. Ada juga sharing dari Bapak Ibu Bapak Ibu guru di apa namanya tuh di sekolahnya menggunakan Assembler Edu, mereka nanti akan share di sini. Ini untuk yang internasionalnya dan ini untuk yang Indonesianya. Bentar. Nah, ini untuk yang komunitas Assembler Edu Indonesia. Seperti ini. Jadi saya pribadi mengundang nih Bapak Ibu guru yang ada di IGI Provinsi Papua Barat untuk dapat join nih di komunitas kita di Facebook ya. Seperti itu. Nah, terakhir di sini saya akan menampilkan Assembler Edu. Nanti ini di websitenya ya. Ini websitenya, silakan Bapak Ibu kunjungi, ada assembler.com. Nanti di sini pilih bahasanya misalnya Indonesia ya. Terus nanti di sini Bapak Ibu pilih ke yang untuk guru. Nah, untuk guru di sini ada kit pengajar. Nah, nanti Bapak Ibu dapat mengunduh ya tutorial di sini. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, nanti ketika diklik itu akan muncul Google Drive yang Bapak Ibu nanti dapat. Nih ada apa namanya tuh lesson plan, ada buku panduan, tutorial ya yang Bapak Ibu dapat langsung akses dan belajar langsung di rumah. Baik. Seperti itu. Ya, demikian ya Ibu, semoga bisa menjawab. Jadi sudah sangat lengkap penjelasan dari Pak Deden tadi. Sangat bahkan melebihi yang kita inginkan, sudah dijelaskan juga ada grup Facebooknya, jadi kita bisa saling belajar bareng. Kemudian ada webnya, ada tutorialnya ya, sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkannya Bapak Ibu. Kalau dilihat yang raise hand ini sudah tidak ada, tapi di kolom komentar. Oh, Ibu Chan, silakan Ibu Chan. Silakan Boleh Bu. ya, panitia Boleh, tapi ya. silakan. Boleh Bu, boleh. Baik, Pak Deden. Nah, saya sudah download, sudah install juga di ini di HP saya. Yang saya suka adalah di sini menyediakan fasilitas untuk kita membuat konten sendiri. Saya suka. Berarti memang kreativitas guru, kreativitas kita juga di situ bakal berkembang. Cuman dari tadi saya membayangkan gini, Pak Deden. Pak Deden kan guru juga ya, pernah jadi guru juga. Nah, yang saya bayangkan itu ketika ini mendeliver, kita ingin bahwa ini dalam pembelajaran lengkap gitu ya. Ini instruksinya gimana nih ke siswa? Itu satu. Terus yang kedua, kalau memang instruksinya itu artinya ketika itu ada dalam kelas yang tadi, yang classroom itu, apakah itu terpadu instruksinya gitu, satu kesatuan dengan project yang tadi kita berikan gitu ya. Jadi worksheet-nya seperti itu ya, sintaknya itu kan apakah terpadu di situ atau kita perlu backup. Kan tadi saya lihat apakah ada yang harus ditambahkan seperti itu. Nah, itu satu. Yang berikutnya apa tadi? Ini dikaitkan dengan taksonomi Bloom sebenarnya. AR ini bisa kenanya ke level mana nih gitu. Apakah ketika kita berikan ke siswa itu cukup oh iya menyimak selesai gitu. Itu cuman lots aja atau bisa sampai ke HOTS. Ya. Itu dulu. Siap. Baik, Terima silakan, kasih Pak. Ibu Chandra, pertanyaannya ini luar biasa. Betul-betul pedagogik dan yang lainnya juga harus ada ya Bu ya, seperti itu. Soalnya Iya. kadang-kadang kita terpukau sama teknologi, tapi pas diterapkan
cuman gini gitu, jangan sampai gitu. Oke, Ya. siap. Ibu mungkin saya izin tampilkan yang tadi Ibu sampaikan. Sebetulnya di sini karena saya itu sudah pernah mencoba Bu. Dulu sebelum pandemi ini mungkin saya akan share pengalaman saya. Jadi saya tuh izin ke kepala sekolah dan yayasan untuk mengajarkan siswa ini dengan teknologi AR karena kan tidak semua siswa tidak semua sekolah itu membolehkan siswa itu membawa gadget ya. Nah, saya bagi 4. Ini untuk yang offline ya, Bapak Ibu. Ini saya cerita yang offline dulu. Saya bagi 4 grup. Nah, 4 grup itu nanti dengan gadget 4 ya per kelompok. Saya taruh markernya yang tadi, markernya itu ya. Nah, ini saya cerita pembelajaran di luar kelas dulu ya. Saya cari tempelkan marker itu ada yang di mading, di lapang ya, nanti di 4 tempat itu. Mereka nanti harus mencari yang markernya saya instruksikan. Nanti cari marker ini, gunakan aplikasi Assembler Edu, nanti scan. Silakan nanti kalian belajar di sana apa yang kalian dapatkan, ada pertanyaan dan semuanya, nanti silakan presentasikan dan itu luar biasa Ibu. Mereka itu menjelaskan bahwa mereka pun terpukau dengan teknologi ini. Kok bisa ya gitu seperti itu asik gitu ya, menarik gitu kan itu mereka presentasikan. Yang kedua offline-nya itu di kelas. Ini bisa dikoneksikan ke proyektor. Jadi saya ketika belajar itu dikoneksikan ke proyektor dan saya tambahkan objeknya ke dunia nyata dan saya simpan di depan meja siswa tersebut. Jadi mereka itu langsung melihat di proyektor kok di nyatanya nggak ada. Nah, saya minta mereka menjelaskan bagian-bagian ini. Nah, untuk yang offline ini, nah izin saya di sini memperlihatkan bagaimana sih bentuk kelasnya. Nah, di sini itu di kelas virtualnya. Nah, ini kebetulan Assembler ini dapat diakses kelas virtualnya menggunakan browser ya. Dan ini dapat diintegrasikan dengan Google Classroom, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, itu kita dapat kasihkan linknya atau bentuk videonya tadi atau bentuk markernya ke Google Classroom. Ya, seperti itu. Nah, contoh aja mungkin saya satu di kelas ini. Satu aja di kelas yang ada. Nah, ketika masuk ke kelas ini, Bu, siswa itu akan melihat kelasnya ataupun kita secara langsung menjelaskan kepada siswa. Jadi kita sambil dipandu juga kepada siswa ini untuk cara penggunaannya. Nah, nanti kita tampilkan seperti ini, kita share screen, nanti kita jelaskan ke mereka. Nah, selain itu juga kita dapat masukan seperti ini, ada peraturan misalnya kelas ini misalnya siswa yang sudah masuk silakan mengisi daftar hadir. Nah, saya publish ini. Jadi istilahnya kan ada rules-nya ya Bu ya di kelas ini untuk mereka misalnya ketika belajar malam mereka bisa tahu gitu kan dan kita juga mengasih tahu tugasnya itu bisa kita tinggal klik di sini ya. Nanti ada fasilitas pin post gitu ya. Ada fasilitas pin post yang nanti dia akan posisinya seperti ini. Dia posisinya tetap di atas. Walaupun nanti ada yang publish apapun siswa, itu tampilannya dia akan selalu di atas. Ini memudahkan Bapak Ibu guru. Pertama, memberikan instruksi di kelas ini siswa harus ngapain. Selain itu juga memberikan informasi kalau misalnya ada tugas untuk minggu depan, tugas pertemuan ini, itu bisa dipin post. Jadi siswa itu dapat memahami ya tugasnya apa, dikumpulkannya kapan. Itu. Yang berikutnya taksonomi Bloom. Nah, di Assembler Edu ketika Ibu membuat project itu tidak hanya menampilkan saja bagian-bagiannya, tapi kita dapat menggunakan anotasi di sana kita nyuruh anak silakan jelaskan proses metamorfosis katak ini. Nah, nanti anak menjelaskan terus di sana juga kita semacam kayak kuis. Ini kan menandai ini nomor 1 itu bagiannya apa. Nah, kita dapat tanyakan kita ganti warna dan ganti menjadi huruf A dari angka, kita tanya, bagian apakah ini? Tolong jelaskan fungsi dan manfaat dari
bagian tersebut. Itu kan akan menstimulus anak menjelaskan ini bagiannya apa, mereka harus tahu penjelasannya ini tuh apa, manfaatnya apa, fungsinya apa. Jadi itu kembali lagi kepada kita guru mengemas media pembelajarannya seperti apa. Mungkin nanti saya akan ketika sudah masuk di TOT nih ya, nanti tim dari assembler akan menjelaskan dan membuat materi itu sesuai dengan yang taksonomi Bloom itu misalnya C1, C2, C3 ya, sampai yang lainnya. Itu sangat bisa seperti itu. Ya, Baik, seperti Ibu itu. Chan, gimana? Satu lagi, Bapak boleh. Ada teman-teman ada yang sudah raise? Bapak, Ada ini iya. Bu, cuman yang di kolom chat ini ada yang minta tolong di-share web sama grup FB-nya untuk bergabung yang di komunitas tadi. Oke, Baik, saya Silakan share Ibu Chan. ya. Ya, Pastinya gitu. Ya, Bapak, saya ya. tadi kan ada 2 pertanyaan. Tadi kan di awal-awal ini kayak padahal saya tidak tahu yang akan Bapak sampaikan, tapi tadi menyinggung tentang contohnya Pokemon Go itu. Nah, di narasi kan saya nulis juga ya, Bu Sulis, bahwa jadi teringat permainan itu yang booming yang sampai sampai kayak ya betul-betul kayak kerasukan gitu dengan permainan itu. Nah, saya membayangkan bisa nggak kita bikin game itu pakai ini? Jadi kita desain pembelajarannya itu seperti game, kayak mencari jejak. Tadi kan Bapak bilang naro apanya di mana gitu. Itu kayaknya seru ya, anak-anak mencari itu ya Bu Sulis ya. Jadi kalau itu satu ya. Jadi bisa nggak didesain seperti game Pokemon Go itu? Pembelajaran kita itu satu. Terus kedua, eh, kan siswa juga mendownload ini Pak ya, menginstal aplikasi ini. Nah, apakah memungkinkan siswa juga kita tugaskan untuk meng-create sendiri gitu ininya, projectnya. Jadi kan betul kan ya, level tertinggi taksonomi belum kan create ya. Jadi bukan hanya ini, jadi kita memberikan tugas itu anak-anak meng-create sendiri. Ada nggak Pak yang sudah best practice-nya diterapkan? Ya, terima kasih Bu Chandra atas pertanyaannya. Yang pertama itu memungkinkan membuat aplikasi Pokemon Go. Kalau misalnya harus spesifik kayak Pokemon Go itu dia ngoding kan, harus tahu ngoding ya Bu ya, dan yang lainnya. Cuman untuk di assembler ini nanti akan membantu bentuknya kayak gamification seperti tadi saya. Mereka dibuatkan kayak marker-marker, mereka nanti di pola kita kayak games gitu. Nanti silakan akses ini, nanti di sana ada pertanyaan, silakan jawab. Jadi nanti ada materinya dan ada pertanyaannya, mereka nanti jawab mengisi di sana, terus nanti mereka akan kirimkan. Nah, itu memungkinkan sekali games seperti itu. Yang kedua, memungkinkan sekali anak itu membuat. Bahkan tadi dapat dilihat bahwa Assembler Edu ini ketika telah sampai kepada siswa itu mereka membuat proyeknya luar biasa, sangat kreatif dan bagus. Seperti tadi saya tampilkan itu yang kompetisi STEM Cikal. Nah, itu anak membuat sendiri, Bu. Jadi mereka kita kasih tutorial, kita kasih pelatihan tentang penggunaannya. Terus nanti kita kasihkan ke mereka semacam kayak tugas gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat sendiri bagaimana hasil mereka itu membuat proyeknya. Itu sangat luar biasa, mereka bagus-bagus hasilnya. Dan kenapa saya seperti ini? Karena sudah diuji cobakan kepada siswa SD, SMP ya, itu mereka membuat sendiri dan itu luar biasa. Gitu. Mereka proyeknya sangat bagus. Itu. Semakin semangat ya Bu Sulis kita TOT. Ya, sangat menarik ya. Cuman kelamaan nanti tengah semester udah habis nih kalau 3 bulan. Ya, Bapak Ibu yang berminat mengikuti TOT-nya, silahkan mendaftar. Linknya ada di kolom komentar ya Bapak Ibu. Masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi Bapak Ibu nanti bisa memperdalamnya saat mengikuti TOT karena ini waktunya juga sudah 2 jam ya, kita sudah lewat ini. 5 menit. Udah lewat 2 jam, jam 9 lewat 5 menit ya.
Eh, Ada lagi nggak Bapak ad- Ibu? Jangan lupa ini ya sertifikatnya. Iya, jangan lupa Sorry. diisi Presensinya untuk dapat presensinya sertifikat. untuk mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat webinar. Link TOT-nya di atas, Bu. Manjat ke atas, Bu. Ada di atas. Sebentar saya taruh ke bawah. Bentar. Baik, Tadi udah nanti sih kali. dikopikan lagi. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang ada di room, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri juga yang sudah sangat jelas dan sangat powerful menjelaskan semua fitur-fitur yang ada pada Assembler Edu. Sebelum saya tutup acara ini, kita mendengarkan closing statement dulu dari Bapak narasumber kita, Pak Deden. Silakan, Bapak. Ya, closing statement-nya adalah Bapak Ibu jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi ini teknologi yang dunia dunia mendatang ya, tahun-tahun ke depan itu AR ini akan menjadi salah satu teknologi yang mau nggak mau Bapak Ibu harus kuasai gitu ya. Nah, makanya dari saat ini kalau moto hidup saya itu biasanya kalau untuk mempelajari sesuatu itu bisa karena biasa dan bisa karena terpaksa gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu mau nggak mau gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita terbiasa ngulik ya, intinya teknologi yang baru ini mau nggak mau sebagai investasi kita ya. Kalau kita ingin upgrade skill ya kita harus mau bergerak, kita harus mau mencoba, jangan pernah takut untuk salah. Kalau misalnya salah, aplikasi kan tinggal uninstall lagi gitu kan, install lagi gitu kan paling ininya juga. Nah, jangan takut untuk mencoba, itu aja. Baik, closing statement yang sangat hebat ya Bapak Ibu. Kita berikan aplaus kepada Bapak pemateri kita. Ya, di sini juga ada Terima bekas kasih. klik, Ada ada aplaus info. virtual nggak ini kalau di Webex? Saya masih belum nemu ini, Bu. Di mana, Bu, aplaus virtualnya ini? Oh, ini ada. Ini. Ada di emoji itu ya? Ada di emoji. Iya, ada di emoji. Mau ini nggak mau foto? Oh ya, kita foto dulu apa ya? Bapak Ibu yang mau foto silahkan open kameranya. Kita foto dulu sebelum saya closing. Jangan cepat-cepat, Bu. Sabar. Oh, gitu. Oke, Bapak Ibu yang ingin, tapi sebenarnya ini kok ada di YouTube-nya, nanti bisa dilihat. Iya. Ada banyak yang tutup ini. Ya, Nanti boleh saya dari Pak Deden sudah saya mungkin Bu Sulis. Oke. Iya, silahkan. Ya, teman-teman sekalian terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai tadi sempat 54 ya. Tadi 60 ada, Bu, sempat 60 Oh tadi. ya, Iya. saya pas lagi nggak ini. Pokoknya makasih banget atas kehadirannya. Saya ingin berbagi ini ya, berbagi pemahaman sebenarnya kan kondisi kita saat ini sebenarnya kurang baik ya secara mental karena kita dilingkari oleh informasi-informasi yang membuat kita bisa drop gitu karena setiap hari kita mendengar berita-berita duka saudara rekan kita menjadi gara-gara wabah ini. Dan itu juga saya pikir akan ikut berdampak pada kita pada saat bagaimana membuat pelajaran, merancang pembelajaran bersama anak-anak. Dan mengapa penting kita mengupdate ya, mengupdate itu karena kalau kita mau melihat anak-anak kita tuh sebenarnya bisa mencari sendiri memuaskan rasa keingintahuannya. Maka mengapa seperti TikTok gitu ya, itu diminati atau platform yang lain karena itu menyenangkan. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai guru tidak mengupdate begitu ya Pak Deden ya, mengupdate yang terbaru nih kita bisa ketinggalan dan akhirnya niat baik konten atau mata pelajaran kita yang baik yang ingin kita sampaikan menjadi tidak bisa diterima dengan baik karena boring gitu, tidak menarik bagi anak-anak. Ini mungkin menjadi salah satu inspirasi dan kita juga bisa melihat sendiri yang tadi dipaparkan
ini memberikan kita peluang untuk kita masuk dalam komunitasnya gitu ya. Jadi bukan hanya menerima aja, tapi kita juga diberikan ruang untuk merancang konten sendiri. Dan ini tadi kan Pak Deden sampaikan ini sedunia ya Bapak ya, sedunia teman-teman guru yang belajar AR ini. Jadi saya pikir ini sangat baik untuk kita terus memperdalam kontennya. Sudah pasti oke, tapi kalau ditunjang dengan teknologi ini saya pikir bisa lebih, kalau bahasanya Bu Sulis, powerful. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan yang dengan cara yang menyenangkan ini juga membentuk imun kita semakin kuat. Kalau kita bahagia kan kita lupa ya, kita lupa kalau kita sedang pandemi seperti ini, dan kita disibukkan dengan proyek-proyek yang menyenangkan baik bagi kita maupun bagi anak-anak. Oke, selamat selamat bereksplorasi, dan kami menunggu nanti kita panitia akan memeriksa gitu ya, menyeleksi siapa-siapa dari teman-teman yang sudah mengisi yang nanti akan lanjut ke TOT. Kalaupun misalnya tidak, berarti mungkin bisa menginduk ke ini ya Pak Deden ya, ke IG yang lain seperti itu yang akan bekerja sama dengan Assembler Teknologi Indonesia. Oke, dari saya di Papua, teman-teman di Papua Barat mengucapkan terima kasih kepada Pak Deden, teman-teman. Ini mungkin silaturahmi yang harus ditindaklanjuti. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, salam sehat Ibu. Terima kasih Ibu Chandra Sri Ubayanti, Ketua Wilayah IGI Papua Barat. Baik, kita tutup saja ya Ibu ya. Waktunya sudah lewat. Ya, tadi baik. saya baca kayaknya Pak Agus ini sakit ya, Pak Agus Corona, terbaring katanya. Pak Agus, apakah COVID? Pak Agus cepat sembuh ya, teman-teman yang lain juga kita doakan supaya tidak bukan COVID Bu, cuman karena capek aja Bu. ngeri Nama saya udah corona, mudah-mudahan udah jadi antinya gitu. Baik Pak. Ya, oke, salam sehat buat semua. Terima kasih. Salam sehat ya, salam sehat Pak Agus, salam sehat untuk semuanya. Baik. Baik, ke Bapak Ibu yang terhormat, seluruh rangkaian acara webinar telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita Pak Deden Nugraha dan Ibu Taskia, serta peserta yang hadir di room webinar kali ini, dan seluruh peserta di seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui YouTube. Demikian akhir kata, izinkan saya beserta Panitia Kaswari mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada acara webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ya. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Baik. Izin keluar dulu ya Bu ya. Baik Pak Deden, terima kasih ya Pak Deden. Ya. Jumpa lagi di TOT. Terima kasih. Ya Pak. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Terima kasih. Ya, jangan lupa diisi dulu absensinya untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Sebelum keluar pastikan sudah mengisi link presensi. Ya, siap Bu Suli sudah. Siap. Bu Chan, terima kasih.